told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile Assalamualaikum until warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi biaya lanjutan yang beranggotakan kelompok saya Oktavia Sandika Dewi dengan nomor NPM 0221200081 dan rekan saya Maria Karasima Fernanda Rove dengan nomor NPM 0221200084 dan rekan saya Najwa Khalida Putri dengan nomor NPM 0221200104. Kelas 4C, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai menyusun income statement menggunakan full costing dan direct costing. Baik, yang pertama, pengertian full costing dan direct costing. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan tujuan untuk melakukan penilaian, persediaan, dan penentuan harga pokok penjualan. Dua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada absorption costing atau full costing. Absorption costing melakukan semua biaya produksi sebagai harga pokok atau product cost, tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variabel atau tetap. Yang kedua adalah variable costing. Nah, dengan menggunakan variable costing, hanya biaya produksi yang berubah-ubah sesuai dengan output yang diperlukan sebagai harga pokok. Nah, selanjutnya, full costing dan direct costing pengertian secara umumnya adalah yang pertama, full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang memperhitungkan semua biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, direct costing. Direct costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja atau yang secara langsung mempengaruhi volume produksi. Selanjutnya, pengertian dari variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari full costing dan variable costing. Kelebihan dari full costing adalah yang pertama, bisa tampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif. Yang kedua, terdapat dua jenis biaya dalam metode ini, yaitu biaya overhead tetap dan variabel. Yang ketiga, bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produksi belum laku terjual. Selanjutnya, kelebihan metode dari variable costing yang pertama, dapat merencanakan biaya-biaya untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, biasanya digunakan untuk mengendalikan biaya. Yang ketiga, metode variable costing terbagi atas dua biaya tetap, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang keempat, dapat digunakan sebagai bahan rujukan terlebih dalam mengambil keputusan untuk melakukan order atau pesanan yang bersifat khusus. Selanjutnya, kelemahan dari full costing dan variable costing. Kelemahan dari full costing antara lain yang pertama, harga jual produk yang akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Yang kedua, metode full costing membuat konsumen
dapat membayar berapapun untuk barang yang mereka inginkan. Yang ketiga, hanya bisa digunakan dalam bisnis biaya produksi atau bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Kemudian kelemahan dari variable costing yang pertama, discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Yang kedua, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba disebabkan terjadinya perubahan dalam penjualan suatu produk. Yang ketiga, variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman. Nah, kemudian kita akan belajar tentang contoh penyajian laporan laba rugi, full costing, dan variable costing. Nah, perbedaan full costing dan variable costing juga dapat dilihat dari penyajian laporan laba rugi suatu perusahaan, di mana perbedaannya dapat dilihat dari klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Nah, laporan laba rugi metode full costing, dalam laporan laba rugi yang dibuat dengan metode full costing dapat dilihat di contoh bahwa metode ini menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur biaya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Berikut contohnya pada perusahaan PT Bening Fahima. Selanjutnya akan disampaikan presentasi oleh rekan saya, Maria Karasima Fernandarovi. Kepada Maria, dipersilakan. Selanjutnya, contoh dari PT Bening Fahima laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing bulan Januari, Februari, Maret 2020. Penjualan pada bulan Januari 190, Februari 190, Maret 165. Hasil penjualan bulan Januari 19.000, Februari 19.000, Maret 16.500. HPP persediaan awal pada bulan Januari 1.260, Februari 1.680, Maret 630. Biaya bahan baku pada bulan Januari 4.000, Februari 3.300, Maret 3.300. Biaya tenaga kerja pada bulan Januari 2.000, Februari 1.650, Maret 1.650. Pada BOP variabel pada bulan Januari 800, Februari 660, Maret 660. BOP tetap Januari 1.600, Februari 1.320, Maret 1.320. Selanjutnya bisa dilihat pada share screen, sehingga laba bersihnya pada bulan Januari 7.050, pada bulan Februari 6.770, pada bulan Maret 5.645. Yang kedua, menyusun income statement dengan menggunakan full costing dan direct costing. Pertama, kalkulasi biaya penuh. Biaya produksi penuh atau full costing adalah pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa, di mana unsurnya biaya bahan langsung, upah langsung, atau BOP. Full cost atau biaya produk penuh adalah pengorbanan sumber daya sampai produk dikonsumsi oleh konsumen. Unsurnya adalah biaya bahan langsung, upah langsung, BOP, T tambah V, biaya pemasaran, biaya administrasi. Yang kedua, kalkulasi biaya produk variabel. Variabel costing, pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa dengan unsur biaya bahan langsung, upah langsung, BOP. Tiga unsur biaya itu langsung berhubungan dengan volume kegiatan produksi, maka disebut direct costing atau biaya produk langsung. Contoh kasus yang pertama, produksi normal 1.000 unit produk, keterangan biaya bahan langsung 5 unit sebesar Rp1 dengan VC 5, TVC 0. Biaya upah langsung 4 jam sebesar Rp1, VC 4, TVC 0. BOP 4 jam sebesar Rp0,75, VC 3, TVC 4.000. Biaya pemasaran VC 2, TVC 4.000. Biaya administrasi VC 1, TVC 2.000. Dengan jumlah keseluruhan VC 15.000, TVC 10.000.
Full costing sama dengan biaya bahan langsung tambah upah langsung ditambah BOP sama dengan 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 4.000 bagi 1.000 sama dengan Rp16. Biaya variabel per unit sama dengan Rp12. Contoh kasus yang kedua, manajemen ingin mendapat informasi tentang kalkulasi biaya produksi model full costing dan direct costing. Pertanyaan, perhitungan laba atau rugi jika produksi 1.000 unit seluruhnya dijual. Menghitung rugi laba jika produksi 1.000 unit dan dijual 800 unit. Yang pertama, perhitungan laba rugi jika produksi 1.000 unit seluruhnya dijual. Terangan penjualan 1.000 unit sebesar Rp30 dengan jumlah 30.000. HPP 1.000 dikali Rp12 tambah 4.000 sama dengan jumlah 16.000. Laba kotor jumlah 14.000. Biaya pemasaran 1.000 dikali Rp2 tambah 4.000 dengan jumlah Rp6.000. Biaya administrasi 1.000 dikali Rp1 tambah 2.000 dengan jumlah 3.000. Laba operasi dengan jumlah 5.000. Selanjutnya, harga pokok produksi sama dengan biaya bahan langsung ditambah biaya upah langsung tambah BOP menjadi Rp5 ditambah Rp4 tambah Rp3 sama dengan Rp12 tambah Rp4.000 BOPT. Laba rugi variabel costing, direct costing, keterangan penjualan 1.000 unit sebesar Rp30 dengan jumlah Rp30.000. Keterangan HPP variabel 1.000 dikali Rp12 dengan jumlah 12.000. Margin kontribusi kotor 18.000. Biaya pemasaran variabel 1.000 dikali Rp2 dengan jumlah 2.000. Biaya administrasi variabel 1.000 dikali Rp1 dengan jumlah Rp1.000. Margin kontribusi 15.000. Biaya tetap 10.000. Laba operasi 5.000. Dengan harga pokok produksi, biaya bahan langsung ditambah biaya upah langsung ditambah BOP sama dengan Rp5 ditambah Rp4 ditambah Rp3 sama dengan Rp12 per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Najwa. B. Hitunglah laba atau rugi jika diproduksi 1.000 unit dan dijual 800 unit. Laba atau rugi full costing, produksi 1.000 unit, dijual 800 unit. Keterangannya, penjualan 800 unit dikali 30 sama dengan 24.000. HPP produksi 1.000 dikali 12 ditambah 4.000 sama dengan 16.000. Nilai persediaan 200 dikali 16.000 dibagi 1.000 sama dengan 3.200 dan HPP 800 unit, sehingga hasilnya yaitu 12.800. Margin kontribusi kotor yaitu 11.200, beban pemasaran 800 dikali 2 ditambah 4.000 sama dengan 5.600, beban administrasi 800 dikali 1 ditambah 2.000 sama dengan 2.800, sehingga laba operasi yaitu 2.800. Nilai persediaan per unit sama dengan 16.000 dibagi 1.000 sama dengan 16. Laba atau rugi direct costing, produksi 1.000 unit, dijual 200 unit. Keterangannya, penjualan 800 unit dikali 30 sama dengan 24.000, HPP produksi 1.000 dikali 12 sama dengan 12.000, nilai persediaan unit 200 unit dikali 12.000 dibagi 1.000 sama dengan 2.400, HPP 800 unit, sehingga hasilnya 9.600. Margin kontribusi kotor yaitu 14.400. Beban pemasaran 800 dikali 2 sama dengan 1.600. Beban administrasi 800 dikali 1 sama dengan 800. Margin kontribusi yaitu 12.000, biaya tetap 10.000 dan laba operasi 2.000. Selisih laba operasi 800 sama dengan selisih nilai persediaan. Full costing sama dengan 200 dikali 16 sama dengan 3.200. Direct costing sama dengan 200 dikali 12 sama dengan 2.400.
Jika manajemen menyajikan untuk pihak luar, maka menggunakan full costing. Namun, jika untuk pihak intern, maka menggunakan direct costing. Informasi manajemen. Berdasarkan kalkulasi kedua model, manajemen mendapatkan informasi adalah yang pertama, jika yang diproduksi sama dengan yang dijual, tidak ada persediaan, maka laba kalkulasi full costing sama dengan kalkulasi direct costing. Jika terdapat persediaan barang jadi akhir periode, maka selisih laba operasi antara full costing dan direct costing besarnya sama dengan selisih persediaannya. Yang ketiga, informasi kalkulasi full costing berguna untuk menilai kinerja manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu manajemen produksi, pemasaran, manajemen umum, dan administrasi. Yang keempat, informasi kalkulasi direct costing berguna untuk mengetahui perilaku pendapatan yang berdampak pada perilaku biaya dan untuk mengetahui dalam rentang kapasitas produksi tertentu. Dan yang kelima yaitu kalkulasi full costing dengan adanya persediaan akhir barang jadi. Labanya lebih besar dibanding dengan kalkulasi direct costing. Adapun keputusan manajemen. Yang pertama, untuk mengukur prestasi manajer, nilai persediaan barang jadi pada akhir periode harus dihitung berdasarkan aktivitas yang menyerap biaya, yaitu biaya variabel. BOPT harus diperlakukan sebagai beban. Yang kedua, untuk keperluan penetapan harga, kalkulasi direct costing lebih kompetitif karena tidak membebankan BOPT dan biaya tetap lainnya ke dalam penetapan harga. Dan yang terakhir, manajemen dapat mengetahui beban tetap yang harus ditanggung oleh kemampuannya memperoleh pendapatan. Makin tinggi beban tetap, makin tinggi pendapatan yang harus diperoleh. Adapun perbedaan full costing dan direct costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dan direct costing sebelumnya terletak pada pelakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Dalam metode full costing, dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasarkan tarif atau budget. Sehingga, apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Tetapi, pada variabel costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepatnya dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya yang pertama ditinjau dari sudut penentuan harga pokok. Ada metode full costing. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik, baik yang berlaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ada pula metode direct costing. Dalam metode direct costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai elemen harga pokok produk. Sehingga, biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai elemen harga pokok produk. Sehingga, biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dan yang kedua yaitu ditinjau dari sudut penyajian laporan laba rugi. Perbedaan pokok antara metode full costing dan metode direct costing adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode full costing menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.